warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Kali Baru, balik lagi nih di hari Rabu. Nah, hari ini bersama saya Putri Mayuniska yang akan membantu acara live podcast Kali Baru hari ini. Nah, hari ini aku nggak sendiri, ditemani oleh dokter kece, dokter dokter Kali Baru, yaitu dokter Vita. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah Saya sehat. deg-degan ya dok. Aku juga deg-degan nih sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang udah ikutin live hari ini, jangan lupa buat terus tonton live IG hari ini karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan boleh nanti ya ditanyain aja di akhir sesi acara. Nah, hari ini judulnya kayaknya sih teman-teman udah pada tahu. Karena udah di-share juga gitu ya. Nah, hari ini judulnya adalah berbagai penyebab dan pertolongan ketika demam. Nah, daripada ngomong panjang lebar, mendingan kita langsung aja tanya sama dokter kita. Dok, ini kan judulnya berbagai penyebab dan pertolongan ketika demam. Nah, sebenarnya ini kapan anak dikatakan demam sih dok? Iya, baik Mbak Putri. Jadi suhu normal pada manusia itu berkisar antara 36,3 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi apabila seseorang itu suhunya sudah di atas 37,5 derajat, sudah bisa dikatakan demam. Nah kan kadang-kadang ayah bunda di rumah kadang memegang anak ya, keningnya atau lehernya nih kok kayak demam kan. Nah itu langsung aja ambil termometer, diukur suhunya. Bisa diletakkan di mulut atau di ketiak ya, jangan pakai tangan. Sekarang kalau tangan kan lebih subjektif kan. Kadang-kadang tangan kita dingin, kita megang anak kok rasa panas, padahal enggak. Jadi biar objektif, suhunya akurat, kita ukur pakai termometer apabila merasa anak kita demam di rumah. Termometernya juga pakai usahakan ya termometer digital. Karena kalau sekarang kan sudah tidak boleh lagi ya termometer air raksa, karena kan dia kan kaca ya, di rawan pecah. Kalau pecah dia bahaya itunya, air raksanya bisa kemana-mana membahayakan lingkungan, membahayakan diri sendiri. Anak-anak juga berbahaya. Berarti tipsnya ini berarti ibu-ibu di rumah itu harus sedia termometer Ya, di rumah ya dok ya. betul. Untuk mencegah ya dok ya. Ya. Mencegah biar panasnya mungkin tidak terlalu tinggi gitu kan ya dok. Ya, jadi kita kan bisa tahu nih bisa anak kita demam apa enggak, kita langsung cek aja ini pakai termometer, harus sedia itu salah satu yang ada di rumah. Nah terus kira-kira demam ini sebenarnya penyebabnya tuh apa sih dok? Ya, kalau penyebab demam itu biasanya macam-macam ya. Sebenarnya demam itu merupakan mekanisme tubuh alami untuk memerangi infeksi. Infeksi kan bisa infeksi bakteri, infeksi virus. Misalnya anak terkena ispa kan, batuk pilek atau diare atau mungkin juga cacar, bahan campak, ya kan bisa demam kan. Nah sebenarnya kalau demam itu menandakan bahwa sistem imun kita itu sedang bekerja dalam melawan atau memerangi infeksi-infeksi tersebut. Dan itu demam kan jadi tidak selamanya buruk ya. Jadi bisa jadi karena daya tahan tubuh kita dan memerangi infeksi-infeksi. Cuman ada juga sih kadang-kadang demam terjadi non infeksi, jadi bukan karena infeksi, bisa juga. Nah, jadi bisa karena dehidrasi, bisa jadi anak kurang minum, bisa itu menyebabkan suhunya tinggi, atau pasca imunisasi, terutama kalau imunisasi DPT ya kan pertusisnya bisa menyebabkan demam. Cuman kalau akibat karena imunisasi biasanya demamnya tidak terlalu tinggi dan juga dia 1-2 hari demamnya turun. Atau bisa juga demam karena pakai baju yang terlalu tebal. Misalnya kayak bayi-bayi baru lahir kan suka dikasih baju dan selimut terlalu tebal, dikasih topi padahal udara kan sedang panas. Nah itu bisa meningkatkan suhu bayi itu. Makanya kalau misalnya ibu-ibu yang terutama yang mama-mama muda nih yang baru-baru punya bayi melahirkan ya, melahirkan bayi, kalau misalnya emang udaranya sedang panas, jangan terlalu tebal ngasih baju atau selimutnya ke bayinya. Jadi kalau lagi panas itu usahain pakai baju yang warna tipis ya. Ya, yang tipis-tipis aja, selimut juga yang tipis-tipis aja. Soalnya nanti kalau misalnya terlalu panas takutnya batuk, kalau suhu tubuh bayinya meningkat. Itulah tipsnya ya buat sahabat Kali Baru di rumah nih, khususnya buat ibu-ibu pasti kan banyak ya dok. Nanti kalau panas tuh harus kayak gimana gitu. Nah itulah salah satunya. Nah terus kalau misalnya udah panas gitu pertolongannya di rumah, kira-kira apa dong nih buat sahabat Kali Baru atau ibu-ibu nih yang setelah nonton? Ya untuk pertolongan pertama apabila karena ada demam ya ayah bunda di rumah, jadi kita tidak usah panik yang pertama ya, pasti kan kalau ibu kalau anak demam panik takut kenapa jangan panik. Kita usahakan tidak menggunakan obat-obat kimia dulu. Mereka sekarang kan
mungkin ada yang Ya, kasus-kasus yang viral ya, mereka- jadi ragu memberikan obat Iya. pada anak. Jadi usahakan jangan memberikan obat-obatan yang kimia dulu. Jadi kita melakukan terapi yang non farmakologis dulu. Jangan dulu lah. Ya, seperti kompresnya, kompresnya itu air hangat atau air biasa nggak apa-apa. Dia jangan pakai air es, karena kalau air es kan takutnya dia menutup pori-pori, dia panas, jadi tidak bisa keluar. Jadi kompres air hangat diletakkan di kepala, di dada, di perut, di punggung. Di petan paha ya? Ya boleh di petan paha, di petan kiri itu yang enggak ya. Nanti diganti tuh setiap 15-20 menit kompresnya, kalau misalnya udah kering dicelupin air hangat lagi ya. Kemudian juga yang tadi itu bajunya jangan terlalu tebal, karena bisa memperangkap panas di tubuhnya itu ya. Pakai baju atau selimut jangan terlalu tebal, jadi tipis-tipis aja supaya panasnya bisa keluar. Kemudian juga asupan makan minumnya dijaga juga. Jadi kan salah satu penyebab panas kan dehidrasi kan, karena kurang cairan. Maka asupan makan minumnya harus, kalau misalnya anak lebih dari 6 bulan ya udah bisa makan minumnya sering-sering, lebih sering. Banyak minum air putih gitu ya. Dan juga yang terakhir, nggak apa-apa sih kalau bisa dimandiin ya. Kan dia kan mandi air hangat kan, jangan air dingin nggak apa-apa. Soalnya kalau demam kan biasanya kan gerah tuh bayi, namanya anak-anak keringetan gitu ya, tetap makin rewel. Jadi dimandiin air hangat. Nah terus kan kalau misalnya udah demam nih dok, misalnya kita di rumah nih, kalau misalnya ada yang punya paracetamol kan misalnya langsung nih dikasih gitu, karena sekarang kan lagi nggak ada nih paracetamol. Nah terus misalnya udah dikompres segala macam, nah kira-kira kapan sih orang tua harus membawa anaknya itu ke fasilitas kesehatan terdekat? Ya, jadi apabila cara-cara yang non farmakologis tadi sudah dilakukan, cuman anaknya masih demam aja, itu bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. Itu bila anaknya udah lebih dari 2 hari masih demam tinggi aja, jadi nggak turun-turun tuh, udah dilakukannya tadi kan terapi non farmakologis kayak kompres, baju tipis, tapi kok nggak turun-turun, pasti kan ada takutnya ada penyebab lainnya ya, ada infeksi atau apa, itu boleh ke rumah sakit. Atau bila anaknya tidak mau makan minum, jadi kan kalau tadi kan demam kan harus banyak makan minum, cuma dia bisa muntah-muntah terus, atau dia tidur terus, lemes, jadi nggak ada asupan nutrisi yang masuk kan, boleh tuh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Atau bila dia kejang, kan kejang kan tanda bahaya ya, kejang-kejang harus ke rumah sakit langsung itu ke UGD. Kalau kejang-kejang dia nanti kan dikasih obat melalui dubur biasanya ya. Dan juga apabila dia suhunya di atas 40 derajat, itu kan namanya hiperpereksia, demam tinggi banget. Takutnya dia kan kalau terlalu tinggi bisa kejang, jadinya kalau udah dari lewat 50 derajat lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan yang ada. Nah yaudah nih teman-teman atau sahabat podcast Kali Baru, kan tadi dokter kita sudah menjelaskan nih tentang demam di rumah gitu, kira-kira ibu-ibu di rumah tuh harus ngapain. Nah sekarang sesi tanya jawab. Kalau misalnya ibu-ibu nih di rumah ada yang mau bertanya, silakan komen di ini di IG-nya. Ini siapa nih yang udah bergabung? Ada Lensi, ada Ibu Zubaida, dari kelurahan Kalibaru Kalibaru gitu. Kira-kira ada nggak mau yang ditanyain tentang demam, seputar demam itu apa? Ayo. Ada nggak yang mau ditanyain? Jadi intinya mah kalau ada demam nggak usah langsung dikasih obat ya Mbak Putri, ya teman-teman semua ibu-ibu yang ada di Kalibaru khususnya. Jadi kita dengan terapi yang non farmakologis dulu. Sebenarnya kan juga kalau demam itu masing-masing bayi atau anak tuh beda-beda ya dok. Kadang misalnya ada yang 38 tuh udah kayak mau kejang, itu ada nggak? Iya, itu kan tergantung sama ambang batas kejangnya beda-beda kan, kadang-kadang ada yang baru 7,5 udah kejang, ada kan tergantung dari ambang batas demam masing-masing bayi ya beda-beda. Dan kalau dia emang ada riwayat kejang sebelumnya, emang harus lebih waspada. Takutnya kan emang kejangnya berulang. Makanya emang benar-benar harus sedia termometer ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya emang itu boleh konsultasi ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Ini gimana nih bayi saya biasanya kalau demam dia kejang, atau mungkin nanti dokternya meresepkan obat-obatan yang aman untuk persediaan di rumah anti demamnya gitu.
Berarti ibu di rumah juga harus tahu nih kira-kira misalnya kalau misalnya ada anak yang pernah punya riwayat kejang tuh di suhu berapa gitu ya dok. Biar nanti hati-hati nih, misalnya kemarin tuh demam misalnya di suhu 38, jadi jangan sampai nunggu suhu 38 dulu nih gitu. Jadi sebelum 38 atau sebelum kejang tuh harus ada ini khusus, kayak misalnya sesering mungkin dikompres atau banyak minum air putih gitu ya dok. Iya. Jadi jangan sampai suhunya terlalu tinggi. Ini tidak ada yang bertanya, Pak ini sudah bergabung ini sudah ada yang ini nih, UPTD Puskesmas Bojong Menteng, ada apa nih? Ada Dokter Meli, hai dok, ada Kenara 92 disebutin aja ini semua. Ayo yang mau bertanya silakan ya, kita udah buka sesi tanya jawab sampai 2. Gimana dok, apalagi nih tipsnya di rumah? Ya sekarang kan emang sedang musim batuk pilek demam ya, kami juga di puskesmas banyak yang datang dengan keluhan batuk pilek demam sakit tenggorokan begitu, gak sembuh baru seminggu ini minum obat udah sembuh, ntar kena lagi. Ini mesti diperhatikan ya lingkungannya juga, karena misalnya jajanan anak-anaknya jangan sampai sering makan yang merangsang batuk kan, kayak cician atau es atau apa minyak goreng-gorengan. Dan juga harus perketat juga penggunaan masker juga ya. Soalnya sekarang kan COVID kan emang lagi ada lagi kan varian baru, jadi takutnya dia tertular kan di sekolahan, apalagi kan ruangan tertutup kan ya, apalagi yang AC, takutnya nanti udah sembuh teman-temannya batuk pilek dia kena lagi gitu berulang-ulang. Jadi keluhannya ibunya ini nggak sembuh-sembuh, padahal emang lingkungannya yang emang tidak bisa dikendalikan kan ininya. Lagi kan sekarang musimnya udah mulai musim panas hujan yang ini kan, jadi bisa menurunkan daya tahan anak-anak kita ya. Oke dok, ini apalagi siapa yang sudah bergabung? Ada Ibu Susi cantik. Ibu Susi. Ayo, apakah ada yang bertanya? Jadi kalau misalnya emang sudah jelas tidak ada yang mau bertanya, bisa nanti kira-kira jam 2 nih kayaknya kita bakal ini aja ya dok. Teman-teman di rumah berarti kayaknya udah paham nih apa yang kita sebut kita ya. Terbiasa kali kalau anak-anak demam kan udah sering udah pegang sakit terus kami puskesmas ya. Keren, puskesmas kali baru dari siapa nih? Ya Lubis, makasih Pak. Terus ada siapa nih? Bu Iis. Ayo Bu, ada yang mau tanya nggak Bu? Bu Iis. Ini judulnya itu tentang berbagai penyebab dan pertolongan ketika demam. Tadi dokter kita sudah menjelaskan berbagai penyebab dan pertolongan ketika di rumah nih buat ibu-ibu gitu yang punya bayi atau punya anak kecil di rumah. Nah ini ada pertanyaan dok. Lebih ke pencegahan, berarti untuk dari gagal Gracia. Lebih ke pencegahan, berarti untuk daya tahan tubuh anak untuk saat ini vitamin Piritablet punya saja dok. Ya kalau untuk pencegahan boleh, kalau misalnya vitaminnya tablet punya, atau kalau misalnya anaknya bisa minum tablet, cuman untuk pencegahan juga lebih ke asupan anak juga kan, makanan nutrisinya, makanan bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, minum air putih yang banyak, itu bisa juga ya. Itu kan sudah mengandung makanan-makanan yang bergizi kan, ada protein, ada vitamin, mineral, karbohidrat, itu udah sebagai nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Sebenarnya kalau udah mencakup itu juga sebenarnya udah terkandung semua, tidak perlu vitamin sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau emang ibu mau memilih memberikan vitamin kepada buah hatinya ya silakan, boleh yang tablet atau gamis yang ininya ya diisep-isep juga boleh, silakan. Nah, dan ada lagi nih Bu dari Bu Iis Islamia. Bolehkah bayi di bawah umur 1 tahun bila panas tinggi dikasih obat panas dari bubur atau paracetamol? Jadi dia mungkin di rumah kali dong kejadiannya. Ya. Untuk bayi ya
kurang 1 tahun ya, obat panas dari dubur bisa aja sih Bu, cuman yang saya tegaskan tadi kita lebih ke terapi non farmakologisnya lagi dulu kan ya Bu ya, kecuali kalau emang dia udah ada riwayat kejang atau gimana itu boleh sih kalau misalnya itu dipakai yang suppositoria ya, dia masukkan ke dalam dubur. Cuman kalau memang bisa ditangani demamnya oleh terapi-terapi non farmakologis, ya alangkah baiknya tanpa obat dulu, demamnya sudah turun kan lebih bagus lagi ya, karena yang saya bilang tadi tidak selamanya itu demam berbahaya bagi tubuh. Bisa jadi mekanisme kita ya tadi yang melawan infeksi, atau juga yang tadi dehidrasi atau pakai baju terlalu tebal atau kurang minum, itu bisa dari situ. Cuman kalau misalnya emang itu bisa apa dikasih gitu paracetamol yang relatif buat Iya Bu Is. Nah terus ada lagi dari Rizkia P202, mau tanya dok, kan biasanya kalau anak lagi demam tinggi dan si anak diem aja tidur terus, apakah si anak nggak boleh diberi makan atau minum? Gimana caranya mengetahui si anak sudah di bawah tidak sadar atau gelisah? ya. Kalau misalnya anaknya emang tidur terus, emang nggak bisa dikasih makan minum, emang nggak bisa dipaksa ya, takutnya kan dia kan keselak jadi aspirasi masuk ke dalam paru-paru. Untuk mengetahuinya paling kita kayak sehari-hari aja, misalnya lihat kebiasaan si anak, tadinya aktif kok dia lemah tidur mulu, misalnya dia waktu tidurnya siang misalnya antara jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 jam, misalnya malam jam berapa, kok sepanjang hari dia tidur mulu. Nah itu kan berarti kan anak takutnya kan udah lemas atau penurunan kesadaran kan karena penyakit dari demamnya itu. Nah itu bisa lah dibawa ke fasilitas kesehatan sebelum terlambat untuk terlambat menjadi lebih buruk lagi keadaan anaknya. Jadi sebenarnya ibu juga harus tahu juga nih ya Bu kebiasaan anaknya di rumah. Jadi biar tahu nih bedanya ketika misalnya demam terus terjadi apa tuh kayak penurunan kesadaran atau segera dibawa ya. Segera dibawa ke fasilitas. Apakah sudah ada yang bertanya lagi? Belum. Banyak yang baru join sepertinya ya. Udah ada beberapa orang yang join. Kalau yang apa dok? Kalau yang bye-bye fever itu gimana? Ya kalau bye-bye fever itu kan dia dingin ya sifatnya. Kalau yang saya pernah dengar dari dokter anak sih emang tidak direkomendasikan ya, karena dia sifatnya dingin. Jadi yang saya bilang itu kan kompres aja kan harus kompres air hangat atau air biasa ya, bukan air es. Jadi takutnya dia malah menutup pori-pori dan pembuluh darah, panasnya itu tidak bisa keluar. Berarti sebaiknya itu dikompresnya pada di rumah dengan air hangat aja Ya. di seluruh apa namanya? Di badan, dipakai air hangat atau air biasa, asal jangan es. Kalau dulu kan ibu-ibu kan kompres es ya, itu sebenarnya tidak tepat sih. Jadi lebih ke air hangat atau air biasa saja untuk mengkompres anak ketika demam. Apakah sudah ada yang bertanya lagi? Sepertinya ini siapa nih yang sudah bergabung? Ibu Setiawati Mega sama Anonim. Ada Mas Danang. Mas Danang baru bergabung Mas Danang. Ayo yang lain, apakah sudah jelas? Iya, dan ini juga Mbak Putri, kalau anak demam juga harus dipantau urinnya. Soalnya kan sekarang kan ada kasus yang lagi viral kan, gagal ginjal akut anak itu salah satu cirinya itu produksi urinnya berkurang atau tidak ada urin sama sekali. Jadi sekarang ibu kalau misalnya anaknya ada demam atau pilek, tolong dipantau jumlah urinnya. Apabila dia sampai 6 sampai 8 jam tidak berkemih atau tidak buang air kecil sama sekali, itu langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Apalagi kalau misalnya udah minum banyak, terus juga apa namanya hari itu belum pipis gitu kan ya dok? Iya. Itu kan salah satu kegawat daruratan kan. Kalau misalnya kita nggak bisa kencing kan, pasti kan ada sesuatu di ginjalnya. Kalau misalnya baik bisa dilihat dari pempesnya, misalnya dia sehari bisa ganti pempes berapa kali, misalnya 5 kali, tapi kalau itu seharian masih kering aja, nah itu tanda-tanda bahaya juga. Jadi langsung aja dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nih ada lagi bertanya lagi nih dari Kak Dewi Hana. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam.
Izin bertanya dok, apakah semua anak yang demam akan berisiko mengalami kejang dok? Ya, kalau anak itu nggak semua beresiko ya mengalami kejang, itu kan ada faktor-faktornya seperti faktor genetik atau juga dari ambang batas yang demam tadi kan, bisa genetik juga ada dua ya. Sama aku kejang. Iya, mungkin ada. Dan aku bayi juga pernah kejang, ternyata anakku juga. Oh iya, keturunan berarti bisa kayak gitu, atau mungkin ada kelainan-kelainan yang lainnya, tapi nggak semua baik demam tinggi pasti kejang itu enggak, tapi itu tetap waspada aja. Jangan sampai faktornya itu ada faktor genetik. Ya. Udah ya Kak Dedi, terus sekarang ini dari Rizkia, Ibu Rizkia P2202 nih nanya lagi. Dok mau tanya lagi, apa ciri-ciri atau tanda-tanda anak ketika anak kejang karena demam tinggi? Lalu apa yang masih dilakukan saat pertolongan pertama di rumah? Nah, ini berarti kayaknya baru bergabung nih Ibu Rizky. Coba dok jelasin ininya aja. Soalnya ini kan memang tema kita nih. Nah dari awal sudah dijelasin sama dokter kita. Nah mungkin si Bu Rizky ini karena terlalu sibuk jadi baru bergabung. Nah coba bisa diceritakan sedikit lagi dong. Ini tanda-tanda anak kejang karena kejang demam mungkin ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya anak demam tiba-tiba kejang, ini kejang demam apa bukan maksudnya kali ya? Itu biasanya kalau anak kejang karena demam itu biasanya dia demamnya apa kejangnya seluruh tubuh. Jadi seluruh badan, kecil-kecil ya istilahnya ya, terus matanya mendeli ke atas dan biasanya sih dia berlangsungnya tidak lama. Jadi dia jadi nggak berlangsung lama. Kalau udah selesai kejangnya biasanya dia sadar sendiri nangis biasanya. Dan dia biasanya terjadinya kejangnya pada saat itu suhunya di atas 37,5 ya saya bilang itu kan tanda-tanda demam kan segitu, itu biasanya ciri-ciri anak kejang demam. Dan bila anak sedang kejang itu jangan dikasih apa-apa ya, maksudnya jadi masukin sendok atau apa ke mulutnya, nggak boleh, bahaya, takutnya dia tak melukai kan ini. Kalau misalnya anak sedang kejang kita diemin aja, kalau misalnya bisa dimiringkan ke sebelah kiri. Sebaiknya kalau misalnya muntahkan ya kan nggak aspirasi, tidak tersedot ke paru-paru. Jadi yaudah kita iniin aja, kita diemin dulu aja. Kalau misalnya emang punya riwayat kejang, misalnya dia sedia obat anti kejang yang lewat anus ya nggak pasti dikasih. Cuma kalau nggak punya kita tunggu aja itu anak sampai diem dulu. Jadi nggak boleh dikasih sendok, nggak boleh dikasih makan atau minum juga, apalagi nggak boleh ya, itu bahaya banget, nanti bisa tersedam ke paru-paru malah. Terus kalau misalnya kayak udah yang apa namanya sampai kejang itu sebenarnya di apa sih bukan dioles kayak diapain ya dok? Diiniin pakai air hangat apa air hangat nggak sih, kayak dikompres-kompres gitu baru benerin itu ya nggak apa sih, yang penting jangan ditahan aja badannya, soalnya kan dia kan sakit, kesian nanti malah sakit semua kan, namanya itu kan ngasih kontraksi otot kan. Kalau misalnya kita ditahan atau apa diiniin malah tetap tambah sakit badannya. Itu ya Bu Kiki. Terus siapa lagi nih, ada dari Ibu Setiawati Mega. Dok, kalau penggunaan surplus untuk pelarut puyer apakah masih aman atau termasuk yang dilarang? Surplus yang pemanis itu deh, pemanis obat. Ini kayak Mbak Putri kayak apotek kan mau jawabnya nih. Sebenarnya kalau surplus itu kan belum masuk nih dalam sampling yang diuji BPOM, yang termasuk dalam kriteria obat yang masuk sampling diuji itu. Jadi kalau untuk surplus sampai saat ini sih sebaiknya, karena penggunaan sirup masih belum jelas, sebaiknya jangan dulu gitu sebelum nanti ada arahan lagi di apa namanya di BPOM-nya. Jadi kalau untuk masalah obat sirup ini sebaiknya ibu-ibu itu lihat secara berkala di IG-nya BPOM. Jadi di situ sudah ada obat-obat yang dikatakan aman atau dikatakan aman, tapi aturannya itu memang harus sesuai sama apa yang dianjurkan oleh dokter gitu. Jadi ya kalau mau si surplus ini kalau untuk sekarang sih untuk beli sendiri sebisa mungkin jangan penggunaan sirup itu jangan dipakai dulu lah intinya kalau untuk saat ini, karena dari BPOM sendiri kan belum mengeluarkan salah satu edaran bahwa misalnya surplus ini aman digunakan dan sudah diuji tuh. Jadi untuk surplus jangan dulu. Nah terus Bu Iis, bila bayi panas 39 bolehkah dikompres? Yang baik itu kompres air yang dingin atau air hangat. Nah ini juga sudah dijelasin tadi ya Bu gitu, kalau sebaiknya di kompresnya itu kompres air hangat. Ya jangan air dingin, jangan kompres es ya, karena itu tadi bisa
pori-pori kita pembuluh darah kita bisa mengecil, malah panasnya nggak bisa keluar. Jadi kompresnya emang kompres air hangat atau air biasa ya, tidak apa-apa. Sambil pakai baju yang tipis. Ya, baju tipis. Oh, ini ada Dokter Meli. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dok. Maaf agak menyimpang sedikit dari materi. Untuk obat dalam bentuk suspensi apakah bisa berefek gagal ginjal akut juga dok? Itu kayaknya balik ke Mbak Putri lagi yang menjelaskan sebagai farmasi. Kayaknya kalau untuk suspensi, kalau yang di gagal ginjal ini kan yang masuk dalam ibaratnya yang berpengaruh ke gagal ginjal itu kan zat pelarutnya dok. Nah, zat pelarut ini yang cemarannya itu ada di paracetamol, karena paracetamol itu tidak larut dalam air, makanya ditambahin zat pelarut yang manis. Karena paracetamol sirup itu kan biasanya digunain sama anak-anak gitu. Nah, kalau suspensi sendiri itu BPOM itu memang sudah ada yang beberapa tuh diuji beberapa suspensi. Nah, diantaranya memang ada yang sudah boleh digunakan, ada yang belum. Nah, untuk itu dok lebih jelasnya lagi silakan lihat juga di IG-nya BPOM, obat-obat mana aja yang memang sudah boleh aman digunakan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh dokter yang meresepkan gitu. Berarti emang update terus ya, Iya, BPOM-nya terus di IG-nya BPOM gitu. Jadi semua suspensi kan juga ibaratnya banyak ya dok, nggak cuma misalnya antasida atau dope. Jadi memang kayaknya dari kemarin yang udah diuji itu ada beberapa memang yang boleh digunakan, ada yang belum. Nah, itu kan juga industrinya beda-beda gitu. Jadi memang harus tetap update terus di IG-nya BPOM, IG-nya BPOM. Karena kadang-kadang kalau obat sirup itu dia hanya mencantumkan zat aktifnya Iya. ya, jadi kita nggak tahu kan pelarutnya apa. Jadi kita emang harus kewenangan dari BPOM buat meneliti itu kan, apakah aman atau tidaknya. Kita lihatnya dari situs BPOM tadi ya. Ada Mbak Yulia Katika ini baru bergabung. Gimana dok? Sudah ya ini. Gimana dok? Apa ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Setiawati Mega dok. Pertanyaan lanjutan. Misal kuyar dilarutkan dengan madu atau sirup minuman, misal marjan. Boleh kan ya dok? Waduh, marjan kan buat ibunya aja, bukan marjan. Kalau obat sih harusnya mah nggak boleh yang pakai madu atau sirup. Ya. Nah, tapi kemarin itu aku pernah baca di Dinkes DKI Jakarta, sebenarnya kalau dilarutin pakai air gula itu boleh dong. Air gula aja ya. Manis. Tapi ya jangan banyak-banyak juga. Kalau misalnya dia masih kurang dari 6 bulan gitu kan, nggak boleh makan yang terlalu manis-manis ya. Kalau marjan kan kayaknya manis banget, ada rasa-rasanya. Tapi kalau marjan sih kayaknya enggak deh. Mendingan air gula aja, walaupun sedikit nggak apa-apa kalau mau menambah pemanis, tapi nggak yang marjan juga. Dan memang sebaiknya juga air putih ya dong. Iya, betul. Air putih. Madu juga kan dia kan konsumsinya kan di atas 1 tahun kan, bagusnya kan, dan juga bukan buat pelarut obat juga yang dokter ya, kalau madu juga. Dan matematika seperti itu ya Ibu ya. Oke, kiranya cukup ya. Udah. Bu apa namanya? Ya, sama-sama Dokter Meli. Iya, terima kasih Dokter Meli. Dan alhamdulillahirobbilalamin udah selesai. Buat semua teman-teman atau ibu-ibu yang sudah nonton live IG kita hari ini, terima kasih banyak dan terima kasih juga sudah bertanya. Untuk hari ini sudah cukup ya. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi di Rabu yang akan datang. Tentunya harus tetap tungguin orkes tari baru di hari Rabu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di bawah.
udah. Oke. Nah, Udah berhenti terus ke sini.